Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi penonton channel kesayangan kita, Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Kita pada video yang ke-59 untuk kali ini. Dan kita masih membahas tentang pengertian istilah pada KUHP baru. Pasal 158, di muka umum adalah suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ini lebih luas lagi ya toh. Di muka umum intinya tempat yang bisa didatangi lah. Tapi saya pikir semua tempat bisa didatangi kan. Nah, namun ini yang terkait dengan publik. Kalau rumah pribadi misalnya rumah rekan-rekan ya tidak termasuk tempat umum, walaupun teman-teman dari teman-temannya rekan-rekan penonton ini kadang bisa datang juga ke rumahnya, itu termasuk privasi itu kan, termasuk privasi. Tidak bisa terkaitan dengan publik walaupun bisa didatangi. Saya pikir inilah mudah. Tahan. Pasal 159. Harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Yang bergerak atau tidak bergerak sudah saya sampaikan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, gitu kan, yang memiliki nilai ekonomi. Memiliki nilai ekonomi, ini harta kekayaan. Namun di video di depan, saya lupa di video berapa, saya masih ingat menggambarkan, coba itu kan, alisnya si Sumi itu loh yang dikerok dua-duanya itu termasuk harta kekayaan atau tidak? Karena apa? Secara ekonomi kalau dijual kan nggak laku kan. Tapi coba dibayangkan itu, ada gadis bau cantik kayak apa nggak punya alis, coba. Nah, itu termasuk harta kekayaan atau tidak? Nah, ini yang perlu diketahui kan. Coba dijawab di kolom komentar. Alis ini termasuk harta kekayaan? Itu ada itu di video yang depan, saya lupa nomor urut berapa. Silakan dicek, buka lagi rekan-rekan. Dan termasuk ini juga ilmu pengetahuan itu kan. Kalau tadi ilmu pengetahuan termasuk barang atau bukan? Nah, pertanyaan ini lagi, selain alisnya si Sumi itu termasuk harta kekayaan atau bukan? Sekarang inilah, ilmu pengetahuan itu termasuk harta kekayaan atau bukan? Karena ilmu itu bersifat ekonomi. Tapi terkait bergerak dan tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, saya agak bingung. Kan orangnya bergerak, ilmunya ikut orangnya kan. Tapi yang jelas tidak berwujud, tapi punya harta kekayaan, punya nilai ekonomi. Nah, ini termasuk atau tidak? Termasuk ya. Nanti untuk pembahasannya dimasukkan di kolom komentar. Kita belajarlah, jangan termasuk pasif itu untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang termasuk penting. Nah, ini termasuk saya, ilmu hukum saya ini termasuk harta kekayaan atau bukan ini kan? Saya buka YouTube membahas KUHP baru, dan di sini ada harta kekayaan kan, memiliki nilai ekonomi lah. Ilmu apakah termasuk? Tolong dijawab di kolom komentar. Pasal 160, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Nah, kalau dulu di KUHP lama, makar itu harus sudah ada bentuknya, menggulingkan kan gitu kan. Nah, ini 160. Ini definisinya adalah begini. Makar, saya ulangi lagi, makar adalah niat untuk melakukan serangan. Niat ada di dalam pikiran dan hati, yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Nah, ini ada di medsos itu. Kita gulingkan presiden, kita kepung ibu kota dengan jumlah umat sekian, kita ganti negara kita dengan negara apa gitu kan. Itu berarti kan sudah ada persiapan perbuatan untuk mewujudkan niat.
maka itu sudah termasuk makar. Jadi aparat penegak hukum ke depan untuk membuktikan unsur makar itu yang membahayakan negara kita, negara NKRI ini, yang oleh channel SHMH walaupun secuil saya ikut berkeinginan ikut mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa khususnya di dunia hukum, itu bisa lebih mudah untuk menjadikan pelaku-pelaku seperti itu ke proses hukum. Karena makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Serangannya tidak dijelaskan harus tank, pakai pesawat, jet tempur, bom, itu tidak serangan. Yang penting menyerang. Berarti pakai apa? Pakai apa saja. Mau pakai bambu runcing, pakai senjata tajam, pakai ketepel, pakai mortir, pakai senjata api. Yang penting asal posisinya menyerang. Sudah termasuk, sudah ada niat, ada persiapan. Dan itu banyak sekali yang diomong-omongkan oleh orang-orang yang mengatakan tidak suka kepada negara kita apapun alasannya, dan itu termasuk makar sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP baru. Pasal 161. Perang adalah termasuk juga perang saudara dengan mengangkat senjata. Nah, ini jelaslah ini kan. Pasal 162. Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perang mengancam dan atau ada perintah untuk mobilisasi pergerakan Tentara Nasional Indonesia, dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung. Jadi mulai permulaan sampai der kan, gitu kan, itu termasuk masa perang. Pasal 163, musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang. Nah, kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang, wah ini banyak sekali. Bisa jadi di dalam negeri ada, di luar negeri ada. Bisa jadi bentuknya organisasi juga bisa. Kan yang penting kekuasaan. Termasuk pemberontak, kalau pemberontak jelas dari dalam negeri. Lanjut. Pasal 164. Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer. Nah, ini namanya masuk. Tidak hanya ke ruangan, ruang tamu masuk, itu kan enggak. Masuk kantor tidak hanya masuk bangun, masuk mobil tidak, tapi termasuk yang mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer. Nah, termasuk misalnya ada yang hacker memasuk ke servernya, komputernya suatu lembaga, ini termasuk dikategorikan masuk. Pasal 165. Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lubang yang ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, misalnya melalui saluran air, got, itu termasuk dikategorikan memanjat. Tidak hanya memanjat naik pohon, padahal faktanya kan turun lewat lubang, naik lagi, ini termasuk memanjat. Bukan hanya memanjat pohon kelapa. Inilah pentingnya Bapak, rekan-rekan saya khususnya yang APH memahami pengertian istilah di dalam hukum perundang-undangan. Memanjat, nyelusup lewat gorong-gorong termasuk memanjat. Kalau dikatakan ada warga masyarakat yang tanya, Bapak APH mohon maaf, itu masuknya nyelusup lewat gorong-gorong termasuk apa ya? Wah, itu ya termasuk garong itu, karena lewat bawah, termasuk menggali kan gitu. Enggak termasuk, tidak, memanjat itu kan kalau ke atas banget. Kalau sampai terjadi seperti itu, parah gitu kan. Karena memanjat, pikirannya naik aja. Ternyata pengertiannya adalah termasuk masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang yang lewat, contohnya gorong-gorong. Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Ini ada tembok, wah ini kan dari sini gali, masuk ke sana, terus keluar lagi di tempatnya korban yang mau jadi sasaran pencurian misalnya, termasuk juga memanjat, padahal lewat bawah tanah, lewat terowongan, bikin terowongan, itu termasuk memanjat definisinya.
atau masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman. Sudah saya terangkan tadi, kalau ada batasan, ada zaman dulu ada paritnya lebar supaya orang tidak, maka dia masuk lewat parit itu naik lagi, itu termasuk kategori memanjat. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-59 ini. Ada salah mohon dimaafkan. Tetap jawab pertanyaan-pertanyaan saya melalui kolom komentar, dan marilah kita berupaya untuk cerdas dan bisa menguasai KUHP baru, khususnya teman-teman saya yang sebagai aparat penegak hukum dan umumnya masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap merdeka. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.